Geopolitik belum kelar. Minggu ini kita udah dihadapkan dengan berbagai pengumuman suku bunga dari berbagai bank sentral. Highlight utamanya adalah Fed Fund Rate atau rapat pengumuman suku bunga di US. Dengan kondisi sekarang, Fed susah untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, seperti apa perkembangan structure yang ada di market? Let's go to the chart. Nah, sebelum kita masuk ke chart untuk edisi kali ini, kita ke ekonomi kalender sejenak. Highlight utamanya minggu ini itu ada di hari Kamis, pukul 1 dini hari, yaitu Fed Fund Rate. Oke, ini bakal jadi highlight utama untuk minggu ini. Selain daripada itu, sebenarnya juga ada beberapa bank sentral yang merilis suku bunganya seperti di Australian Dollar. Kita bakal bahas pair yang berkaitan dengan Australian Dollar yang bakal dirilis tingkat suku bunganya itu di hari Selasa, di mana diperkirakan akan malah menaikkan tingkat suku bunganya dari 3,85 menjadi 4,1%. Kemudian Bank of Canada, ya Bank of Canada itu di hari Rabu pukul 20.45. Ya, jadi Selasa, Rabu, Kamis. Oke, dan terakhir itu adalah dari yen Kamis, ya yen seperti biasa tentatif, kemudian dari Swiss, Inggris, dan terakhir itu dari euro. Oke, jadi minggu ini adalah minggu full of announcement dari bank sentral. Yang pertama seperti biasa kita mau bahas dari market gold terlebih dahulu. Kita langsung ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini adalah possible structure yang menurut saya bakal terjadi. Beberapa possibility ini akan saya jelaskan. Yang pertama, yang paling ideal adalah ini, impulse A, dan ini semua adalah wave B, dan kita adalah heading down to break this low. Oke, jadi ini. Ya, jadi downside sebelum upside. Ya, jadi downside terlebih dahulu, drop terlebih dahulu. Oke, ini yang pertama, structure paling ideal. Tapi dengan kondisi sekarang, apakah memungkinkan untuk break this low? Ya, ini 50-50 menurut saya. Oke, tapi possibility ini tidak boleh dihapus ya menurut saya. Jadi ada kemungkinan kalau dia drop sampai di bawah ini 4.400-an sebelum another up. By the time ini akan jadi impulse A, B, C before another up. Jadi di bawah ini, oke, look for the buy set up, dan di bawah ini bukanlah downtrend, tetapi adalah buying opportunity karena ini akan jadi impulse A, B, C. Ini adalah big complete regular flat for another up, minimum to break 5420. Ini top di sini 5420, the best case another all time high. Itu possibility pertama, possibility paling ideal. Namun sebelum itu terjadi, ada nggak possibility lain? Ada, yaitu ini yang kita lihat sekarang. Ini adalah impulse A, B, C seperti ini, up before another drop, before another up. Oke, jadi artinya apa? Artinya karena dia udah take semua liquidity di sini, start to look for the buy set up. Minimum kenaikannya adalah correctively ke atas seperti ini before another drop. Oke, jadi ke possibility kedua ini ya adalah upside before another downside. Oke. Nah, ini yang saya lihat untuk sekarang. Nah, sekarang kita coba bedah berdasarkan time frame 1 jam. Nah, berdasarkan time frame 1 jam di sini, nah ini harganya sudah break low ini. Ya, artinya dia udah ambil semua liquidity di sini. Oke, nah sekarang kalau berpatokan dengan rules tidak tertulis, yaitu di mana saya menyebutnya adalah rules where C sama dengan A. Asumsi ini adalah impulse, this is A, this is B, one more drop, panjang C ini harus sama dengan A, yaitu di harga berapa? 4815. Nah, tadi pagi di grup premium saya sudah post. Skenario paling ideal tentunya apabila market kasih 4.815 dan look for the buy set up ke atas. Oke, ke atas di sini. Oke, karena minimum dia akan naik correctively di sini. Setelah C sama dengan A, maka kemungkinan besar dia akan naik dulu correctively. Oke, dia drop misalkan dari sini nggak ada buy set up sama sekali, dia akan naik seperti ini menurut saya before another drop. Jadi magnitude-nya sama dengan ini, kurang lebih bentuknya sama dengan ini. Kalau dia mau lanjut drop lagi, karena
Sekarang, kalau misalkan benar-benar market mau kasih skenario ini, yang tadi saya jelaskan sebagai skenario pertama, dia mau kasih skenario ini, impulse A, B, dia mau drop seperti ini, maka setelah C sama dengan A, ada kemungkinan dia akan kasih complete correction seperti ini. Nah, kalau ini terjadi seperti ini begini, maka kita udah tahu dia akan heading down to take this low, kemungkinan besar, jadi yang seperti ini, before another up. Oke? Jadi untuk long term, gold, it's not over yet. Ya, it's not over yet, just bigger correction to the downside first before another upside. Oke? Jadi untuk minggu ini, ya, kalau kita mau buy, kesimpulannya apa? Kalau kita mau buy, dari harga sekarang kita bisa look for the buy set up, tapi lebih amannya, lebih high probability-nya itu adalah ketika dia hit C sama dengan A. Oke, kalau dia mau C sama dengan A, berarti ada kemungkinan dia kasih complete correction seperti begini atau seperti ini. Dan kita bisa sell ke bawah, targetnya di sekitar 4.815. Di sekitar 4.815 kembali look for the buy set up. Minimum pola kenaikannya adalah seperti ini. Oke, terjadi di sini before another drop ke sekitar 4.400-an. Oke, ini untuk target mungkin beberapa minggu ke depan. Yang seperti yang saya katakan tadi, ini. Impulse A, B, C, drop seperti ini. Kalau dia udah drop di bawah ini, kalian ukur panjangnya ini udah sama dengan ini belum. Kalau udah sama, look for the buy set up for another up. Okay, surely this thing will go up again. Either dari harga sekarang up lagi sebelum drop, atau dia drop dulu baru up. Surely will go back up. Okay, itu untuk emas. Berikutnya kita ke US oil. Ya, masih di kategori komoditi. Untuk US oil, nah dari minggu lalu berdasarkan time frame 1 jam, yang saya lihat itu adalah ini. Ini kalau adalah impulse A, B, C, this is extending. Ya, cuma belum ada sell setup sama sekali. Nah, di tengah-tengahnya adalah impulse, ini adalah running flat, impulse adalah running flat, naik. Nah, kalau dia mau extend naik lagi di area ini, kita bisa look for sell dengan SL di atas ini. Tapi, ingat, ini adalah wave B. Wave B ini even bisa potensial break the top. So, ini semua tergantung behavior yang ada di sini. Ya, yang saya maksud itu adalah begini. Misalkan di time frame ini, ya, apakah dari sekarang dia begini? One more drop tanpa break low di sini, heading for another up. Skenario pertama. Atau skenario kedua adalah lebih baik, impulse, this is bigger correction, one more drop jadi seperti ini. Ya, paling bagus kalau di bawah 90 begini. Ya, any buy set up di bawah ini upside sebelum another drop, sebelum another up. Oke, itu untuk oil. Next adalah silver. Nah, untuk silver ini kurang lebih bakalan sama menurut saya. Yang pertama adalah saya mau ini, dia break di bawah ini. Nah, tadi pagi itu ada price action engulfing di sini. Kenapa saya nggak ambil? Karena by the time ya tadi dia masih bentuknya begini, contracting. Saya nggak mau. Oke, yang saya mau adalah dia drop di bawah ini, 7790. Oke, di bawah 7790, any buy setup saya bakal ambil. Atau kalau dia udah drop di bawah 7790, cari C sama dengan A. C sama dengan A itu adalah 71.55. So, swingnya ini cukup besar. Ya, so beware with your trading account. Jadi impulse A, B, C seperti ini. Oke, ya. And then up. Jadi yang pertama adalah kesimpulannya apa? Kesimpulannya cari buy setup di bawah ini, or even C sama dengan A. Oke, ya, itu untuk silver. Most extreme adalah di bawah ini, 64 kembali. Bisa nggak? Bisa. Karena kenapa? Karena begini, strukturnya kalau dia di bawah 64, impulse A, ini adalah B, drop, ini adalah big regular flat before another up. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang pertama itu adalah 7790, di bawah 7790 cari buy setup, karena kalau dari di bawah 7790 ada kemungkinan minimum dia naik correctively seperti ini. Di sini, before another drop. Yang kedua adalah kalau di bawah 7790 nggak ada buy setup sama sekali, drop terus, maka di bawah ini cari buy setup for another up. Oke, itu untuk silver. Nah, dari kategori komoditi kita ke forex pair. Yang pertama adalah euro. Nah, untuk euro USD, possibility-nya adalah ini. Minggu lalu terakhir di live session kita ada sell di sini. Ya, udah drop 1.1450, terakhir kita exit.
Nah, sekarang gimana? Nah, sekarang adalah saya akan jelaskan dua possibility. Possibility pertama adalah bullish, impulse A, B, C. Di bawah low ini, look for buy setup. Ya, di bawah low ini. Oke, low-nya berapa? Ini. Ya, 1.1390. Di bawahnya. Oke, di bawah low tersebut. Nah, minimum, kalau itu terjadi, maka dia akan naik seperti ini. Correctively, before another drop. Kalau dia mau lanjutkan dropnya. Oke, itu skenario pertama. Atau skenario kedua adalah ini sudah selesai. Impulse A, B, C seperti ini. Selesai, up, drop. Dia udah break di bawah ini. Kemudian, still dia akan kasih begini. Ini apa? Ini adalah another correction for further drop. Jadi, potentially up correctively. Minimum. Itu untuk Euro USD. Amannya adalah di bawah 1.1390. Which is itu adalah kurang lebih 60, 50, 55 sampai 60 pips dari harga sekarang. Pair yang kedua adalah USD Canadian Dollar. Nah, untuk USD Canadian Dollar, di atas ini saya akan look for sell setup. Ya, di atas top ini. Oke, di atas top ini. Kalian bisa lihat di sini ada alert 1.3755. Di atas top ini, any sell setup ambil ke bawah. Impulse A, B, C, this is your complete regular flat for another drop tanpa break top di sini. Oke, itu untuk USD Canadian Dollar. Apalagi kalau kita lihat sekarang kondisinya US oil kemungkinan bisa aja extend dulu ke atas sebelum drop kembali ke bawah. Nah, kalau US oil kembali naik ke atas, maka ini akan drop kembali untuk USD Canadian Dollar. Yang berikutnya adalah Aussie New Zealand. Untuk Aussie New Zealand, ini kelihatan seperti apa? Ini kelihatan seperti consolidation. Seperti ini. Oke. Cuman dari bigger picture, ini sudah extending terus ke atas. Dari bigger picture harusnya seperti ini. Ini kita buka daily deh. Nah, harusnya seperti ini. Impulse A, B, C. Nah, ini seperti ini. B-nya itu extend luar biasa. Drop. Nah, kita punya posisi sell dari 1.2070-an ya. Di atas ini kita SL, kalau artinya kalau belum sempat kita manage the trade, kita akan kena SL kecil ya, kurang lebih 50-an pips sebelum another drop ya. Jadi kalau di atas ini kita look for sell setup kembali. Jadi, kesimpulannya daripada Aussie New Zealand ini adalah apa? Kita akan look for the downside. Ya, kita akan keep looking for the downside. Nah, seperti ini ya. Ini untuk Aussie New Zealand. Nah, oke. Oke, jadi keep looking for the downside. Kalaupun kena SL di atas ini, look for another re-enter. Ya, kita akan re-enter kembali untuk posisi sell. Yang terakhir adalah Euro AUD. Untuk Euro AUD, kita udah enter dari bawah. Nah, buat teman-teman yang belum enter dari bawah, no worries, karena ada kemungkinan the worst case buat kita yang udah enter, dia bisa break sekali lagi di bawah ini. Kalau dia break sekali lagi di bawah ini, oke, kalau itu yang terjadi, maka kita akan look for re-enter kembali, buy. Karena kenapa? Karena bigger picture-nya ini mengatakan apa? Ini. Impulse A, B, C. Ini saya sudah jelaskan berulang-ulang. Target kenaikannya minimum break di stop or even di stop. Pertanyaannya adalah dia mau naik. Naiknya dari mana? Apakah dari sekarang dia naik atau dia drop sekali lagi baru dia naik? No one knows. Tapi bigger picture-nya mengatakan up. That's why saya ada ambil posisi buy. Oke. Trade yang berjalan sekarang, trading plan-nya itu adalah 1:19. Oke, let's see if this turns out to be the structure. Kita nggak tahu. Oke, at the moment ini naik ya, cuman nggak terlalu cepat kenaikannya. Saya nggak terlalu suka karena nggak terlalu tajam kenaikannya. Nah, sekarang buat teman-teman yang belum enter, kita bakal tahu dia nggak akan break low di sini lagi kalau asumsinya ada impuls lalu dia kasih sesuatu seperti ini. Kalau dia kasih sesuatu seperti ini, artinya ini adalah pengkonfirmasi dia akan naik. Jadi impulse correction, this correction is the confirmation to go up further. Oke, itu untuk Euro AUD. Kategori berikutnya yang saya mau bahas adalah indices and stock. Oke, yang pertama adalah Dow Jones. Untuk Dow Jones, oke, let's see minggu ini.
Ya, saya lagi nunggu sesuatu seperti ini. Jadi dari sekarang drop up, ini slow and messy move ke bawah, one more push to break this stop 48.200-an. Look for the sell setup to go for the downside again. Oke, jadi dari sekarang biarkan dia kalau mau naik dulu. One more drop di bawah ini. Oke, drop kembali di bawah 46.200-an low minggu lalu. Oke, very possible. Nah, cuma saya nggak akan trade ini. Oke, karena ini adalah part of the correction. Kecuali dia kasih gini. Oke, kita bisa trade ini. Tapi kalau enggak, karena ini bisa extend ke bawah seperti ini. Before another up. Oke, unless dari di sini dia break di bawah ini, dia kasih engulfing seperti ini, mungkin saya akan trade. Oke, itu untuk US 30. So, upside first before another downside to break this low again. Oke, karena terkait dengan situasi geopolitik sekarang, ini tidak menunjang untuk further upside. Jadi, di atas ini, plan utamanya adalah look for sell. Yang berikutnya adalah Nasdaq. Nasdaq dari minggu lalu, saya lagi nunggu ini. Kalau dia sanggup di atas 25.400-an, which is itu adalah seribuan pips lagi ke atas, oke, maka saya akan look for sell setup di atas ini. Oke, one more drop kembali to break this low. Nah, ini low ini. Low ini menurut saya cepat atau lambat akan diambil. 23.800-an. By the time, ini akan jadi impulse A, B, C before another up untuk Nasdaq. Oke, next UK 100. Nah, untuk UK 100, minggu ini saya akan look for buy setup. Oke, nah alasannya apa? Alasannya adalah ini. Impulse A, this is B, one more drop. Oke, nah tadi limitnya adalah sekitar 10.140 karena ini sama dengan C sama dengan A, SL di bawah ini. Jadi kalau impulse correction, you will get another impulse. Saya nggak mau ini break di bawah ini. Saya nggak mau. Oke, itu untuk UK 100 atau FTSE. Terakhir adalah Microsoft. Microsoft masih sama ya. Jadi untuk bigger picture-nya itu tidak berubah. Saya nggak expect harga untuk break this low. Kita masih punya posisi buy dari harga 389 di atas 425. Kita akan manage trade kita. Set SL di break even. Next itu adalah Meta. Nah untuk Meta, oke, SL-nya itu mesti di bawah ini 580. Oke. Nah, sekarang kita akan look for the buy setup karena ini adalah complete correction. Nah, kita nggak tahu apakah dia ambil ini low. Any price action, ya, engulfing dan lain-lain, pola reversal. Di sini kita bakal ambil ke atas minimum to take the stop or even the stop 700-an. Oke, itu untuk Meta atau Facebook. Oke, kategori terakhir yang saya mau bahas itu adalah crypto. Nah, untuk crypto, kita punya posisi sell. SL di break even dan udah hit SL di break even. Kenapa saya set SL di break even? Karena saya tahu ada kemungkinan dia extend ke atas. Nah, secara structure ini nggak berubah. Jadi ini adalah impulse A, B, C, extend begini. One more drop di bawah low ini. Jadi low ini pandangan saya tidak berubah walaupun harga mulai naik sekarang. Oke. Buat teman-teman yang mau invest untuk Bitcoin ataupun Ethereum di bawah low ini, look for your buy. Di bawah low ini, 60.000. Itu untuk Bitcoin. Ethereum juga sama, dia udah break top di sini, maka ini adalah extension. Ya, dari harga sekarang sampai ke bawah ini, look for the sell setup. Di bawah ini kalian mau invest untuk Ethereum maupun Bitcoin, silakan. So I think that's it. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu, seperti biasa, jam 8 malam. All the best for your trade. See you again Wednesday. Bye-bye.